Shalom semuanya. Di Alkitab, Tuhan telah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti inilah rahasia kehidupan itu. Barang siapa mengenal Tuhan dengan benar, maka dipastikan orang tersebut akan mempunyai masa depan yang gemilang. Tapi, bisakah kita yang terbatas itu memahami Tuhan yang tidak terbatas? Jawabnya bisa, karena Tuhan sendiri telah bersedia menyatakan dirinya agar dapat dikenal oleh manusia. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mengetahui 5 rahasia dahsyat di balik nama Yesus yang tercatat dalam Alkitab. Agar kita akhirnya mengenal betapa sangat pentingnya ternyata nama Yesus itu dalam hidup kita. Karena di akhir zaman yang penuh dengan masalah ini, sudah seharusnya kita hidup sambil berjalan dalam kepenuhan otoritas yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita, yakni otoritas untuk menggunakan namanya yang penuh dengan kuasa dahsyat. Haleluya, amin. 1. Nama Yesus ternyata memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Referensinya di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nama Yesus ternyata dapat menghadirkan mujizat kesembuhan. Maka, pantas saja para hamba Tuhan dalam pelayanan KKR kesembuhan sering mendeklarasikan, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Sebab ini didasarkan pada fakta bahwa di sepanjang kitab Kisah Para Rasul, para murid seperti Petrus, Paulus, dan lainnya itu tercatat menyembuhkan orang melalui iman kepada nama Yesus. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah. Seketika, orang itu disembuhkan dari lumpuh. Petrus menambahkan gelar orang Nazaret untuk merujuk pada Yesus Kristus yang bagi banyak orang pada zaman itu dikenal sebagai sosok yang berasal dari kota Nazaret. Ini menunjukkan kuasa mujizat kesembuhan itu nyata mengalir melalui nama Yesus. Ini berarti nama Yesus seperti obat ajaib untuk menyembuhkan kondisi yang tampaknya mustahil dong. Namun, mengapa rumah sakit masih tetap penuh? Bahwa masih banyak orang yang tetap sakit meskipun sudah didoakan. Jadi jawabnya, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang dapat kita pahami. Faktanya, tidak semua kesembuhan terjadi secara instan. Tuhan dapat bekerja dalam berbagai cara yang dimana dalam prosesnya itu akan mendatangkan dan memenuhi tujuan yang lebih besar terhadap orang yang sakit itu. Di mana terkadang dia harus melalui proses ke dokter dulu agar sembuh. Bahkan terkadang pula yang disembuhkan hanyalah roh dan jiwanya saja. Tapi meski badan masih sakit, kalau roh dan jiwanya sudah baik, orang tersebut akan mengalami kepenuhan dan terkoneksi lebih lagi dengan Tuhan, sang pemilik rumah abadi di surga. Jadi saat ini, jangan pernah kita lupakan untuk tetap berseru kepada nama Yesus sesuai dengan janjinya, di mana sambil meletakkan tangan kepada setiap yang sakit, sehingga kesembuhan itu akan segera terjadi. Haleluya, amin. 2. Nama Yesus ternyata adalah satu-satunya nama yang dapat memberikan keselamatan. Referensinya di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya, tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan, ketika kita dengan yakin mengucapkan nama Yesus, maka kita akan segera menerima kuasa untuk diselamatkan dan diubahkan. Tetapi bukan hanya soal ucapan belaka, melainkan juga harus bersedia mempercayai dan tunduk pada otoritasnya. Tuhan adalah keselamatanku. Demikianlah arti harfiah dari nama Yesus.
Dan yang luar biasa, nama ini bukanlah pemberian manusia, tetapi perintah langsung dari Tuhan. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah kata malaikat utusan Tuhan kepada calon orang tua Yesus di bumi ini. Jadi sejak awal kelahirannya, nama Yesus telah membawa misi ilahi, yakni rencana keselamatan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dalam nama Yesus Kristus terbungkus seluruh kasih dan anugerah Tuhan akan dunia ini. Ada pengampunan dosa, membuat takdir kedepannya pun menjadi indah, sehingga nama Yesus pada akhirnya menjadi harapan satu-satunya yang dimiliki dan yang akan bertahan abadi bagi seluruh umat manusia. Haleluya, amin. 3. Nama Yesus ternyata dapat membebaskan orang dari jeratan setan. Referensinya di Markus 16 ayat 17a. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Semua setan yang ada di alam semesta ini ternyata akan gemetar dan lari setiap kali nama Yesus dinyatakan dengan penuh iman. Sejatinya, dalam menjalani hidup ini, kita akan selalu berkutat dengan yang namanya peperangan rohani, di mana para roh-roh jahat itu di alam roh sudah seperti singa, yakni sering berusaha untuk menelan kita. Sebut saja masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, kegagalan dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun keuangan, perilaku yang buruk seperti agresif, depresi, atau bahkan bertindak membahayakan diri sendiri. Ini semua menurut Alkitab adalah hal-hal yang dapat terjadi akibat roh-roh jahat telah berhasil menelan hidup seseorang. Akan tetapi, Anda dan saya telah diselamatkan, dibebaskan, dan dimerdekakan dari segala jeratan setan melalui nama Yesus Kristus yang mulia, yang artinya senjata agar kita bisa menang dalam perang terhadap kekuatan roh jahat yang selalu berusaha menindas hidup itu adalah dengan nama Yesus. Di mana ketika kita dengan penuh iman menyebut dalam nama Yesus, aku mengikat dan menghukum segala kuasa kegelapan yang bekerja dalam hidupku. Atau dalam nama Yesus, aku memerintahkan setiap roh penyakit, ketakutan, dan kesedihan untuk pergi dariku. Atau dalam nama Yesus, aku membebaskan diriku dari segala ikatan dosa dan kutuk. Atau dalam nama Yesus, aku menutup pintu bagi segala serangan si jahat. Maka dipastikan kuasa ilahi akan segera turun untuk mengusir serta mematahkan setiap ikatan, jeratan, maupun tipu daya setan dan antek-anteknya. Bahkan kepada rantai yang telah membelenggu kita selama bertahun-tahun, baik yang kita sadari atau tidak, akan hancur seketika saat namanya disebut. Setelah terbebas, pemulihan pasti terjadi dan dapat dirasakan. Jadi betapa dahsyatnya nama Yesus itu. Haleluya, amin. 4. Nama Yesus ternyata dapat memberikan kekuatan yang memunculkan keberanian. Referensinya di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nama Yesus memiliki kuasa yang mampu mengubah seseorang yang biasa menjadi seorang kesatria yang tak kenal takut demi memperjuangkan kebenaran. Cobalah sendiri ketika Anda sedang menghadapi tantangan yang membuat Anda takut. Baik itu hal sederhana seperti harus membuang cicak yang Anda geli, menghadapi rasa gugup saat harus bicara, sampai kepada ketika harus menyuarakan ketidakadilan. Karena saat Anda menyebut nama Yesus, ada urapan yang turun atas Anda. Namanya membuat Anda peka terhadap suara Roh Kudus yang memberikan arahan dan tuntunan tentang apa yang harus Anda lakukan. Bahkan di tengah situasi yang paling menakutkan, Anda akan merasakan keberanian yang membimbing Anda menuju kemenangan. Ingatlah selalu,
Kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saat Anda bertindak dalam namanya, hal-hal luar biasa akan terjadi. Sebab kita tidak bertindak berdasarkan kekuatan kita sendiri, melainkan atas nama Dia yang menguasai segala sesuatu. Bayangkan potensi keberhasilan yang dapat Anda raih jika setiap langkah dan tindakan Anda disertai dengan menyebut nama Yesus. Tidak ada perkara yang terlalu berat, tidak ada tantangan yang terlalu sulit karena Anda melakukannya di dalam Dia yang memberi kekuatan. Percayalah, Anda sanggup mengatasi segala perkara di dalam nama Yesus, Sang sumber kekuatan Anda. Haleluya. Amin. 5. Nama Yesus ternyata dapat memberikan perlindungan. Referensinya di Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yesus sendiri yang telah meminta kepada Bapa untuk melindungi para pengikutnya, yaitu Anda dan saya, dengan kuasa namanya. Dengan kata lain, Anda dan saya telah tinggal dalam perlindungan nama Yesus. Kita bernaung di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Semua karena Yesus sendiri yang telah memintanya kepada Bapa. Sehingga dalam nama Yesus kita akan dilepaskan dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Namanya adalah perisai dan pagar tembok yang melindungi kita. Karena itu, kita tidak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang mengintai dalam gelap, atau terhadap bencana yang mengamuk di waktu tengah hari. Walaupun 1.000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, itu tidak akan mendekat kepada kita. Dalam nama Yesus, kita hanya akan melihat dengan mata kita sendiri bagaimana pembalasan terjadi atas orang fasik. Karena Anda telah berkata, Yesus adalah tempat perlindunganku, dan Anda telah menjadikan namanya sebagai Tuhan di tempat tinggal Anda, maka malapetaka tidak akan menimpa Anda, dan tulah tidak akan mendekat ke kemah Anda, sebab Ia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga Anda di segala jalan Anda. Mereka akan menatang Anda di atas tangan mereka, supaya kaki Anda tidak terantuk kepada batu. Dalam kuasa nama Yesus, Anda akan melangkahi singa dan ular tedung. Anda akan menginjak anak singa dan naga. Tuhan telah berkata, karena Anda sudah melekat kepadanya, maka Tuhan akan meluputkan Anda. Tuhan akan membentengi Anda, sebab Anda telah mengenal namanya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Bila Anda berseru kepada Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan akan menjawabnya. Tuhan akan menyertai Anda dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan Anda dan memuliakan Anda. Dengan umur panjang, Tuhan akan memuaskan Anda dan memperlihatkan kepada Anda keselamatan yang datang melalui nama Yesus. Haleluya! Amin, amin, amin. Sebagai pengingat, hanya seorang murid yang dapat mengakses kuasa nama Yesus, dan cara menjadi murid Yesus adalah Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maka demi masa depan yang gemilang, baiknya kita lebih lagi menjalani hidup ini sebisa mungkin agar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, agar kita bisa terus dapat mengakses kuasa dahsyat di dalam nama Yesus itu, di mana yang terdahsyat adalah kita dapat berdoa dengan penuh otoritas di dalam nama Yesus. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Itulah kata Yesus, bahwasanya ketika Anda berdoa di dalam nama Yesus, surga akan mendengar dan bumi pun merespon. Jadi akhir kata, percayalah selalu kepada Tuhan. Hiduplah dengan ketaatan terhadap firman-Nya dan gunakan namanya
dengan penuh rasa hormat. Sehingga atas nama Yesus, Anda akan selalu berjalan dalam otoritas dan kemenangan ilahi. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.